We may feel impatient or uncertain about our current circumstances, wondering why things aren't happening according to our plans. But God sees the bigger picture. In His infinite wisdom, God orchestrates every detail of our lives. He knows the right time for things to unfold, and He works all things together for our good, even when we can't see it. He is at work behind the scenes, aligning circumstances, opening doors, and preparing us for what lies ahead. When we trust in God's timing, we can find peace and contentment in the present moment. We can rest assured that He has a purpose and a plan for our lives. As we seek His guidance and surrender to His will, He will lead us on the right path and guide our steps. Remember, God's timing is not our timing, and His ways are higher than our ways. So, instead of striving or becoming discouraged, let us embrace the journey, knowing that God is using every season and every experience to shape us and fulfill His purposes. Trust in His faithfulness, lean not on your own understanding, and believe that you are right where you need to be. He has incredible things in store for your life. Amen. Drop an amen if you agree and send this to someone who needs to hear this today. Haleluya. Tuhan, ya. Sampai saat ini juga saya masih terasa pegel-pegel sedikit ya, karena baru mulai kerja. Dan puji Tuhan, oleh kekuatan dan pertolongan Tuhan, saya bisa berada di tempat ini, berdiri di hadapan saudara, dan saya percaya semua juga berkat doa dari Bapak Ibu Saudara yang setia mendoakan saya sebagai hamba Tuhan untuk melayani di tempat ini. Puji Tuhan, tidak berlama-lama, mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, tapi lebih baik kita baca bergantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dan kita baca sampai ayat yang ke-8. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 2, 3. Ada waktu. Sama-sama dong. 2, 3. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Dalam terjemahan lain dikatakan ada waktu untuk melukai. Ya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Sama-sama. 2, 3. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Di Kobram ini kita bisa melihat ya, banyak sesi dan banyak musim ya. Ada musim maksudnya ya. Ada musim di mana kita bisa melihat ya. Beberapa bulan terakhir ini musim panen ya. Dan ada waktu untuk menanam ya, dan merawat pertumbuhan yang ada. Dan bulan-bulan ini kita bisa melihat hasilnya luar biasa ya. Semua menikmati ya. Dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen ya, kita seringkali melewati beberapa musim dalam kehidupan kita ya. Dan Alkitab sudah menjabarkan untuk segala sesuatu ada masanya, ada musimnya ya. Untuk apapun di bawah langit, kolong langit ada waktunya ya. Dan sepertinya kita ini hidup di bawah kolong langit ini dikejar-kejar oleh waktu. Benar gak? Ya. Saya baru beberapa hari ini ikut kerja ya. Dan saya harus bangun pagi
ya. Dan waktu itu cepat sekali, ya. Terburu-buru, ya. Waktu itu sangat singkat, ya. Kemarin kerja di packing buah, sekarang tadi kerja di potato, ya. Dan sekarang kita sudah berkumpul di tempat ini, ya. Dan kalau kita merenungkan bahwa waktu terus berjalan dan tidak menunggu, ya. Tidak menunggu, ya. Terus perputaran waktu itu terus berjalan. Tanpa kita sadari, kita sudah melihat bagaimana ada sebuah perubahan dalam hidup kita, ya. Banyak sekali perubahan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya waktu demi waktu kita belajar merespon, ya, rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat ayat yang ke-11, ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, ya. Memang rencana Tuhan kita nggak bisa, ya, tiba-tiba apa yang menjadi goalnya kita, rencana kita melihat, oh ternyata rencana Tuhan itu indah, ya, ketika semua sudah mulai terjadi, ya. Tapi kadang-kadang kita nggak peka, ya, dengan kita cuma terlalu terfokus dengan ayat yang ke-11 ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita perhatikan ayat selanjutnya, dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami, ya. Kenapa ini terjadi? Kenapa begini? Kenapa ini seperti ini? Sepertinya proses Tuhan itu memang tidak enak, ya. Itu yang membuat kita tidak bisa menyelami, ya. Kenapa seperti ini, ya? Kenapa harus begini, ya? Tapi ada hal-hal yang perlu kita selami lebih dalam, ya. Kita kembali, ya. Ada masanya, ya. Kalau kita sudah baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, segala sesuatu itu ada masa-masa, di mana kita belajar untuk memahami masanya Tuhan, bukan masanya kita, ya. Seperti yang kita tahu bersama, ya. Ada musim di sini kan, ada musim buah, banyak macam buah, ya. Ada pir, ada apel, apalagi plum, banyak, ya. Tapi ada masanya di mana tidak ada menghasilkan buah, ya. Ada masanya, ya. Itu yang perlu kita respon, itu yang perlu kita renungkan, ya. Dan Tuhan memberikan kita itu waktu yang sama. Orang miskin dan orang kaya, Tuhan kasih waktu yang sama, 24 jam, ya. 24 jam sama-sama memiliki waktu yang sama, ya. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang Tuhan beri? Apakah kita mau lakukan sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, saya melihat di tempat ini, ya, jemaat yang ada punya kerinduan yang luar biasa, memanfaatkan waktu yang ada, ya. Pak Daniel bilang kalau mungkin ada 25 jam hajar, ya Pak. Ya. Apalagi kalau di sini kerjanya jam panjang terus bayarannya early, waduh, senyum Pak Daniel langsung merekah, ya. Begitu dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan waktu yang sama. Bagaimana kita merespon waktu yang Tuhan beri, ya. Makanya yang menjadi tema kita tahun ini, makanya saya bilang ke jemaat bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu prioritas utama, itu yang Tuhan sampaikan langsung, menjadi prioritas utama. Dan puji Tuhan, dari 1 minggu kita ambil waktu, hari Sabtu ini kita berikan buat Tuhan, ya. Dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan? Apa yang harus kita balas? Ya, selain kita datang mengucap syukur, Tuhan, Engkau baik, Engkau sudah pelihara sepanjang minggu ini, ya. Dan saatnya kita memberikan waktu yang terbaik. Enggak panjang kok, saudara, ya.
1,5 jam kita beribadah, waktu singkat sebenarnya. Dan sebuah fellowship seperti ini, persekutuan seperti ini memberikan sesuatu yang warna dalam hidup kita. Kita menjadi sesuatu yang berbeda. Ya, kita disegarkan kembali. Memang saudara, dalam kehidupan ini kita dituntut, apalagi di tempat ini dituntut untuk bekerja ekstra. Tapi sampai kapan kita akan terus bekerja ekstra dan kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan? Ya, Tuhan mau kita ada sesuatu waktu di mana kita boleh datang bersekutu ya dengan Tuhan. Kita melihat ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh. Ya, dalam terjemahan lain bukan kata membunuh, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris juga tulis membunuh, tapi dalam terjemahan lain saya pelajari ada waktu untuk melukai, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ya, inilah realita kehidupan kita. Ya, inilah realita kehidupan manusia. Kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang benar-benar ya penuh dengan lika-liku kehidupan. Kita mau arahkan pandangan kita ini ke mana? Ya, dengan berjalannya waktu yang terus, waktu yang sangat-sangat cepat. Ya. Sebentar lagi kita selesai ibadah makan. Ya, nggak terasa kita udah kumpul-kumpul makan. Cepat waktu. Dan inti dari dalam kehidupan kita ini, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Manusia tidak tahu, tapi manusia, Tuhan sudah tentukan waktunya. Ya. Dan Tuhan tidak berkata seperti ini, besok saya panggil kamu, siap-siap, tidak. Ya. Bisa saja saudara tidur, bangun, udah bertemu dengan Pak Petrus. Selamat datang, mari hambaku yang setia masuk lewat lorong ini. Ya, seperti itulah kehidupan manusia. Dan apa yang kita mau banggakan, dan intinya lagi apa yang kita mau bawa di hadapan Tuhan, ya, dengan segala keadaan kondisi kita. Lebih bersyukur lagi ketika kita dipanggil oleh Tuhan dalam posisi yang setia, taat. Ya. Dan Tuhan berkata, mari hambaku yang setia, duduklah di pangkuanku. Wah, enak banget saudara. Ya. Ketika seperti itu, ya, nyaman. Ya. Karena kita berjalan di jalannya Tuhan. Ya. Waktu terus berputar, Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Ya, sampai seorang artis menciptakan lagu Menghitung Hari, ya. Siapa yang nyanyikan itu ya? Pasti ibu-ibu tahu ya. Krisdayanti, ibu-ibu lebih tahu. Yang Menghitung Hari. Kayaknya diambil dari Amsal itu ya. Menghitung hari. Ya, supaya kita menjadi orang yang semakin bijaksana. Ya. Kalau kita menyia-nyiakan waktu yang ada, ya, masa yang ada, kita menjadi orang yang segerampangan. Ya. Kita tidak tahu anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita itu begitu besar adanya. Ya. Begitu luar biasa. Kita tidak menyadari kesempatan kemurahan hati Tuhan itu luar biasa. Makanya malam hari ini saya mau membuat saudara, ya, membuat Bapak Ibu memiliki pemahaman bagaimana dalam kehidupan kita momen-momen yang ada, ya. Mari pergunakan segala momen yang ada untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, memang kita bekerja, ya, satu hari 8-9 jam, ya, luar biasa. Ya, saudara, saya kemarin ya kerja, ya, packing box itu. Waduh, saya baru tahu ternyata kerjanya kayak gitu. Ya, sampai bangun mau duduk aja kayak
mau angkat sesuatu ini, lengan ini, aduh kayak, wah saya baru sadar ternyata ini ya, ternyata kerjanya seperti ini ya. Sampai tulang belakang yang mau bongkok begini aja sakit. Waduh, bener-bener saya dulu ya kerja di Sydney tidak seperti ini, cuman ya biarlah melatih otot-otot ini supaya semakin kuat. Ternyata seperti itu ya. Harap maklum ya, saya baru ini kali kerja di sini, jadi belum paham tentang pekerjaan ya. Jadi 8 jam berdiri, wah pertama enjoy ya, 1 jam $27 ya, 2 jam, wah. Tapi bukan itu yang menjadi motivasi, cuman itu pengalaman hidup aja, pengalaman hidup yang saya jalani. Nah, di situ aja kita bisa melihat orang-orang begitu menghargai, ya perusahaan begitu menghargai setiap waktu yang ada. Mereka juga gak mau rugi, ya. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan pengen setiap anak-anaknya itu menghargai waktu. Ketika kita ada waktu untuk beribadah, marilah kita datang dengan segenap hati, kita datang dengan kerinduan yang besar. Memang ya kadang-kala kita ajak orang untuk beribadah, aduh capek, waduh capek baru metik 12 bin, waduh capek baru metik 2 bin. Secapek-capeknya Pak Daniel dia datang, puji Tuhan, senang. Apalagi senyumnya membuat suasana cair ya. Puji Tuhan ya. Kita bisa melihat bagaimana semua orang berusaha menghargai waktu. Karena pepatah mengatakan waktu itu adalah uang. Tapi saya mau katakan, dan firman Tuhan katakan, waktu itu adalah kesempatan. Kesempatan di mana kita mau tenggelam atau mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ya, saya sharing dengan beberapa orang. Banyak orang datang ke Australia, ya. Banyak orang datang ke Australia, bukan cuma di Australia. Teman saya juga pelayanan di Amerika, dia buka gereja di Amerika dan dia bilang, bro, kalau orang sudah pegang dolar, entah itu dolar Australia, entah itu dolar Amerika, ya, mau ke gereja aja susah, ya, apalagi weekend di Amerika ya, double job, ya. Sydney juga begitu saudara, ya. Orang terikat, jadi sulit mau memberikan kesempatan untuk datang beribadah itu, waduh. Orang Jawa bilang eman, ya, bisa dapat lebih, tapi itu kenyataannya. Tapi malam hari ini, ya, waktu yang Tuhan beri kita mau gunakan untuk, ya nggak lama-lama kok, ya, kita beri untuk Tuhan, ya, karena dalam perjalanan hidup kita ini ada ada batasnya. Ketika segala sesuatu sudah terjadi, ya, kita mau berkata apa? Nasi sudah menjadi bubur, iya kan? Tidak akan menjadi nasi lagi, ya. Mau bentuk seperti apapun, ya, kalau sudah menjadi bubur ya sudah jadi bubur, nggak bisa dirubah menjadi nasi. Itu, ya. Jadi pernah ada pepatah mengatakan ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Ada yang bilang waktu adalah pedang, ya, dan waktu adalah uang. Itulah keadaan yang ada sekarang. Kita lihat setiap waktu terjadi peperangan di mana-mana. Benar gak? Ya. Itu memang melihat kondisi keadaan kedatangan Tuhan memang udah gak lama. Manusia bukan menjadi lebih baik, tapi malah menjadi lebih bobrok. Ya, itulah kehidupan, itulah realita kehidupan yang ada. Ya. Itulah perjalanan hidup manusia. Ya. Kita tidak bisa menghentikan segala waktu yang ada. Dan cuma tujuan utama dalam kehidupan kita adalah mengikut rencana Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa dari sebagian besar ya orang Indonesia, orang Malaysia yang ada di tempat ini, ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan percayakan datang, ya,
menikmati Australia. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Australia ini ya kalau digambarkan seperti bangsa Israel melihat tanah Mesir berlimpah susu dan madu, ya benar nggak? Ya, cuman $1 aja udah bisa beli susu kok. Kalau mau gratis datang aja ke Pak Daniel, ya Pak, gratis ya. Langsung segar ya. Dari sumbernya. Saya jemput Pak Daniel tadi ya. Pak Daniel bilang, wah kasih lihat ini peternakan sapi ya, berlimpah susu dan madu, saudara. Bayangkan ya. Bahkan kalau mau free pun ya, waktu saya masih pelayanan di Sydney ya, waktu zaman Covid, setiap hari Sabtu ya kita kerjasama dengan Coles. Jadi semua barang-barang yang ada di Coles ya, beras cuman sobek sedikit, plastik box cuman sobek sedikit, disuruh kita angkut bawa di gereja. Jadi saya bawa mobil van besar, muat semua di dalam ya. Telur cuman pecah sedikit, ambil. Semua saudara, semua. Daging silakan ambil. Daging yang tinggal berapa hari expire, ya silakan ambil. Wah, gratis saudara. Minuman cuman dosnya aja cuman sobek sedikit, silakan ambil. Free. Wah. Jadi saya kadang-kala kalau pergi ke Coles sampai roti macam-macam, sayur semua. Ya susu. Silakan diambil. Wah, saya sampai pikir, waduh, ini Australia ini memang benar-benar seperti apa yang orang Israel pandang tentang Mesir pada zaman itu. Berlimpah susu dan madu. Ya. Tapi sangat disayangkan sekali perjalanan orang Israel ketika mereka masuk di tanah Kanaan, ya generasi kedua, sangat disayangkan sekali. Mereka tenggelam dengan kelimpahan. Dan itu kenyataan. Mereka tenggelam dengan segala kelimpahan. Kurang apa kebaikan Tuhan bagi mereka? Mereka tenggelam dengan berkat yang Tuhan beri. Miris. Sampai-sampai mereka melupakan Tuhan. Ya. Sampai-sampai mereka melupakan Tuhan. Itu kenyataan. Makanya kenapa mereka ditindas bertahun-tahun. Siklus itu berjalan terus, berputar-putar. Mereka selalu ditindas. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Setelah itu mereka melakukan hal yang sama. Mereka mengalami penindasan dari hakim-hakim, ya, dari raja-raja. Perputaran kehidupan bangsa Israel itu terus menerus seperti itu. Mereka dilimpahi, tapi ternyata kondisi keadaan mereka tidak ada ucapan syukur. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa mereka melupakan Tuhan di tengah-tengah kelimpahan yang Tuhan beri. Ya. Miris memang. Mereka berseru, Tuhan tolong, Tuhan ampuni. Tapi siklus itu berputar kembali. Ya. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Datanglah aniaya dan penindasan dari bangsa-bangsa lain. Itu berjalan terus-menerus dari hakim-hakim kepada raja-raja. Kita bisa melihat Alkitab mencatat dengan jelas. Mereka berseru, Tuhan, Tuhan. Tuhan tolong. Apakah Tuhan tidak menolong? Tuhan tolong. Tapi setelah mereka aman, tentram, kembali lagi mereka jatuh kepada dosa yang sama. Dan itu terus, siklus itu terus berputar sampai Tuhan benci, benar-benar benci, muak dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena itu terus yang terjadi. Dan Tuhan buang mereka kepada pembuangan. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Dan Tuhan muak dengan segala-galanya. Kurang apa Tuhan, kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel? Ya. Apakah ada yang kurang? Tidak, saudara. Semua Tuhan penuhi. Semua Tuhan cukupi. Tuhan itu terlalu baik, saudara.
sangat-sangat baik. Tapi kita sendiri yang kadang-kala melalaikan, melupakan apa yang Tuhan beri. Ya. Kita terlalu lalai. Tapi dengan waktu terus berjalan, mari, itulah pengalaman-pengalaman hidup. Itulah sejarah yang Alkitab catat menjadi kaca, menjadi cermin buat kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang makmur. Ya. Semua ada. Ya. Apapun ada. Ya. Di sini saya baru lihat, ya, nggak ada perbedaan. Ya, nggak ada perbedaan. Orang kaya bisa makan di restoran mewah. Orang miskin pun ya bisa menikmati hal yang sama dengan hasil kerja keras. Kalau di Indonesia ya, saya bilang Indonesia ya, contohnya ya, di Indonesia yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Orang miskin gak bisa menikmati jamuan, makanan spesial seperti yang orang kaya. Ya, itu kenyataan. Tapi di sini ketika Tuhan izinkan kita ada di tempat ini, mari ya, kita jalani semua dengan rasa takut akan Tuhan. Dan kita menghitung waktu-waktu yang Tuhan beri. Karena waktu itu terus berjalan dengan cepat. Ya. Seperti ada pujian tempo dulu ya. Mungkin Om Roland tahu itu ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Siapa yang ciptakan itu ya Om? Nah, itu kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya. Aduh, saya udah lupa siapa. Iwan Fals ya. Saya lupa. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Terus apa lagi ya? Itu dia. Tapi kita tidak mau nyanyi sebentar. Ya. Kemesraan ini, ya, janganlah cepat berlalu, tapi mau melihat keadaan cepat berlalu. Ya, kayak beberapa waktu yang lalu di Malang ya, baru merayakan ulang tahun pernikahan. Ya. Malamnya mereka rayakan, ya, mereka menikmati kemesraan, mengenang perjalanan pernikahan mereka. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah mereka istirahat, ya, udah istirahat, semua udah pulang istirahat, tiba-tiba, ya, mereka tertidur pulas. Ketika pagi dia mau bangunkan suaminya udah dingin, saudara. Ya, ternyata suaminya udah meninggal. Ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Padahal baru merayakan wedding anniversary, saudara. Mereka tertawa bersama-sama mengenang perjalanan pernikahan mereka. Penuh dengan romantisme. Mereka malam-malam mereka beristirahat, tidur. Pagi-pagi dia bangunin suaminya. Pak, bangun Pak. Ternyata suaminya udah kaku. Ternyata udah meninggal, saudara. Meninggal dengan tenang. Ya, itulah realita kehidupan yang ada. Ya, ingin ku kenang selalu. Ya, tapi ternyata semua ada batasnya. Ya, semua ada akhirnya. Dan saya dan saudara kita tidak tahu akhir dari segala sesuatu perjalanan hidup kita. Tapi yang terinti dalam hidup kita, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya. Waktu memang dimensi yang tidak terelakkan bagi setiap manusia. Ya. Makanya kadang-kala, aduh, kenapa saya lupa? Ya, kadang-kala kan seperti itu. Ya. Aduh, ya, penyesalan itu memang datang terlambat. Ya. Kalau dia datang dari awal itu pendaftaran. Ya. Itu pendaftaran, diterima atau enggak. Tapi penyesalan itu selalu datang terakhir. Ya, itulah keadaan. Ya.
Saya akan bacakan lagi ya. Ayat yang keempat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dan segala sesuatu ada waktunya. Inilah kehidupan. Ya. Kenapa kita bisa melihat Salomo mencatat hal ini? Salomo mencatat akan hal ini karena dia sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Berbicara waktu. Perjalanan hidup Salomo, kurang apa Salomo itu? Semuanya ada. Ya, raja yang penuh dengan bijaksana. Ya, berbicara kebijaksanaan Salomo gak ada yang tandingi. Karena itu pemberian Tuhan yang luar biasa, yang spesial buat Salomo. Ya, gak ada yang bisa menandingi. Dengan kebijaksanaan Salomo, dia bisa menjadi seorang raja yang sangat-sangat sukses. Saking suksesnya, ya, bininya ada 1000, saudara. Iya kan? Saking suksesnya, orang terpukau dengan keadaan Salomo. Tapi dia berkata semuanya sia-sia. Gak ada artinya, saudara. Semuanya sia-sia. Seorang raja yang sukses, seorang tokoh Alkitab yang sukses luar biasa, dia berkata semua sia-sia. Yang tidak sia-sia cuma di atas, saudara. Karena dia yang membentuk segala sesuatu. Di akhir hayat hidup Salomo, dia mencatat akan hal ini. Ya. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Kalau kita melihat di bagian yang terakhir, ya, Pengkhotbah pasal 12. Ayat 13. Kalau yang didengar ialah takutlah akan Allah. Ini dalam banget, saudara, ketika Salomo mencatat hal ini. Dalam banget. Kalau kita merenungkan semua perjalanan hidup kita dan kita ringkas semua dan kita baca ayat ini, dikatakan begini, saudara. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan, kurang apa Salomo dalam hidupnya? Apa yang dia mau ada, lengkap. Tak pernah kekurangan. Hikmat kekayaan Tuhan limpahkan. Mau cari istri, banyak 1000, saudara. Ya, berlimpah-limpah. Ya, saking genitnya Salomo. Ya, tapi kita bisa melihat, dikatakan sia-sia. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, dalam, saudara.